Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Asifa Juarto. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita berbagi cerita atau story perjalanan YouTube saya dari awal sampai sekarang bisa dapat gajian. Oke, sebelum cerita kisah saya di dunia per-YouTubean ini, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, kalian bisa subscribe channel Asifa Juarto, dan jangan lupa like, share, and comment video di channel saya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, pada awalnya itu saya tidak sengaja, karena channel ini biasanya saya pakai untuk menonton video di YouTube atau video yang saya sukai di YouTube, saya pakai channel ini. Jadi saya buat channel ini itu sekitar tanggal 17 Agustus tahunnya 2018. Itu saya masih kerja di luar negeri. Jadi saat itu saya tidak sengaja bikin atau buat channel itu. Lalu pada tanggal 6 Mei 2019 baru saya upload video, dan dari situ saya mulai tertarik di dunia per-YouTubean ini. Oke, dan setelah saya mengupload satu video itu, saya terus mengupload video-video berikutnya, dan dari video-video tersebut ada salah satu atau salah dua video yang menonjol atau yang banyak penontonnya, dan dari situ awal mula saya tertarik. Oke, buat teman-teman yang ingin mengupload video, sebaiknya videonya yang ori ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana kalau kena CP, bagaimana kalau kita gini-gini. Yang penting kita bikinnya ori, video kita sendiri, jadi kita tidak was-was. Oke, untuk selanjutnya kapan sih daftarnya Google AdSense? Waktu itu saya sempat daftar ke Google AdSense. Dari pertama kayaknya saya tuh upload beberapa video, saya langsung daftarkan ke Google AdSense. Tapi dari situ saya belum berpengalaman mungkin ya. Jadi jam tayang itu, terus apa itu saya tidak memperhatikan. Jadi waktu itu saya daftarkan, subscribe saya sudah 1000 atau lebih kayaknya. Terus tapi jam tayangnya belum memenuhi persyaratan. Jadi waktu itu masih ditangguhkan. Lalu ada persyaratan terbaru dari YouTube yang harus 4000 jam itu. Jam tayang saya masih berapa ribu, 3000 berapa gitu. Jadi nunggunya tuh masih lama. Oke, tapi setelah jam tayang saya memenuhi persyaratan untuk daftar ke YouTube, jadi tanggal 26 bulan 10 2020 saya dapat email dari Google AdSense bahwa saya itu bisa langsung daftar atau persyaratannya sudah memenuhi syarat. Jadi waktu itu saya langsung daftar, cuma jarak 2 hari. Jarak 2 hari saya sudah mendapatkan email lagi. Jadi tanggal 28 kayaknya itu saya terdaftar atau saya keterima, akun saya dimonetize oleh pihak YouTube. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin bikin video, sebaiknya videonya original atau video kita sendiri. Jadi kita tidak was-was. Sekarang ini YouTube peraturannya sangat ketat sekali ya teman-teman. Jadi kalian harus was-was atau harus jangan disepelekan, karena peraturan sekarang ini emang benar-benar ketat sekali dari pihak YouTube. Oke, setelah itu pada tanggal 20 November 2020 pihak Google mengirimkan nomor pengenal pribadi atau PIN. Pihak Google mengirimkan surat kepada kita yang berisi PIN untuk kita verifikasi alamat pengenal kita atau alamat diri kita yang sudah kita daftarkan ke akun Google AdSense. Oke, surat dari Google itu biasanya nyampainya itu sekitar 4 minggu atau 1 bulan, atau bisa 1 bulan lebih.
Jadi kalian bisa langsung saja, kalau kalian tidak sabar, kalian bisa langsung cek ke kantor pos kalian yang kalian sudah daftarkan kode posnya di alamat Google AdSense kalian ya. Atau kalian bisa langsung cek ke kantor pos terdekat kalian di tempat kalian tinggal ya. Jadi kalian bisa cek langsung ke sana setelah 4 minggu atau 1 bulan atau lebih, kalian langsung bisa cek karena biasanya di situ surat dari Google AdSense itu menumpuk di sana. Oke, setelah itu sekitar 1 bulan atau lebih, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2020 saya datang ke kantor pos untuk mengambil surat dari Google AdSense, dan ternyata suratnya emang sudah ada di kantor pos tersebut. Oke, setelah saya mendapatkan surat itu, saya pulang, sampai rumah saya buka surat itu atau surat dari Google AdSense itu, dan ternyata isinya itu adalah PIN. PIN-nya berjumlah 6 digit yang digunakan untuk verifikasi alamat kita atau identitas kita ke Google AdSense untuk alat pembayaran kita dari Google AdSense. Oke, jadi ini teman-teman suratnya yang dikirim oleh pihak Google AdSense ke alamat kita. Nanti kita bisa ambil surat ini di kantor pos terdekat kita. Di sini isinya itu ada 6 digit PIN yang gunanya untuk memverifikasi alamat atau identitas kita untuk alat pembayaran ke Google AdSense. Jadi kayak gini. Oke, dan setelah itu, setelah selesai dengan verifikasi alamat, kita harus memverifikasi alat pembayaran atau rekening kita atau buku rekening kita harus verifikasi. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku rekening, kalian bisa buat dari sekarang untuk mempermudah kita saat kita membutuhkan buku tersebut atau rekening tersebut untuk pembayaran kita, pembayaran dari Google AdSense kita. Oke, karena waktu itu saya tidak mempunyai tapi punya saya sudah blokir dan tidak saya pakai. Jadi biasanya saya pakai punya suami saya. Jadi saya bikin baru, saya bikin di Bank BRI. Jadi setelah bikin buku tersebut, saya isi untuk alat pembayaran saya di bagian pembayaran. Lalu kita klik yang ada di situ, nanti ada cara-caranya. Kita klik langsung saja di situ. Nanti dari pihak Google AdSense biasanya kita disuruh verifikasi sejumlah saldo yang dikirim dari Google AdSense ke rekening kita yang sudah kita daftarkan untuk alat pembayaran dari Google ya. Jadi nanti kalian tidak usah bingung, kita di situ nanti diarahkan setelah ini kita kemana, setelah ini kita kemana. Jadi kalian tidak usah bingung, caranya sangat mudah sekali. Oke, setelah saya mengirimkan nomor rekening saya, setelah beberapa hari itu Google AdSense mengirimkan sejumlah saldo yang isinya itu cuma berapa 1000 kalau nggak kurang itu kayaknya. Terus saya ketik itu untuk verifikasi rekening kita, supaya kita seperti kemarin alamat itu kita verifikasi. Untuk buku rekening kita juga verifikasi. Oke, untuk selanjutnya setelah kita sudah dimonetize atau dimonetisasi, bagaimana caranya sih kalau kita mendapatkan gajian dari YouTube? Oke teman-teman, jadi saldo di Google AdSense kalian itu harus minimal mencapai 100.300.000. Pembayarannya ini 1.300.000, baru gaji kalian tuh bisa ditransfer oleh Google AdSense. Kalau belum mencapai 1.300.000 ya kalian menunggu seperti saya kemarin juga. Gajian saya tuh tidak
langsung 1 bulan 1.300.000. Jadi saya menunggu beberapa bulan nyampe mencapai target batas minimal pembayaran. Jadi saya menunggu selama berapa bulan itu baru sampai 1.300.000. Oke, setelah saya cek saldo saya sudah mencukupi atau di ambang batas pembayaran dari Google AdSense. Jadi waktu itu sekitar tanggal 21 September YouTube memberikan atau YouTube mengirim email kepada saya bahwasanya YouTube telah mentransfer gaji saya pada tanggal 21 September. Jadi gajian YouTube itu setiap bulannya itu ditransfer pada tanggal 21 September dengan catatan saldo kita sudah mencapai ambang batas pembayaran yaitu 1.300.000 atau minimal bisa ditransfer itu 1.300.000. Kalaupun dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan lebih dari itu, bahkan banyak banget, akan lebih bagus. Jadi setiap bulannya kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Oke, jadi saya bulan ini gajian tanggal 21 September 2021 itu gajian. Jadi ternyata itu gaji kita dikirim semua oleh pihak Google AdSense. Jadi nanti kita di beranda kita itu saldonya akan 0 lagi ya. Jadi nanti saldonya akan dikirim semua sejumlah saldo yang kita hasilkan dari YouTube. Untuk mengecek kita bisa lihat di pembayaran, nanti di situ ada saldo kita berapa. Nanti ternyata itu dikirim semua sama pihak Google AdSense. Jadi nanti kita mengulang lagi mengumpulkan saldo rupiah demi rupiah lagi kita kumpulkan. Oke, setelah Google AdSense mentransfer gaji kita, biasanya Google itu mengirim email kepada kita bahwasanya tanggal sekian mengirim kita gaji. Jadi nanti kita langsung dapat notif dari bank kita atau bank atau rekening kita yang sudah kita daftarkan ke Google AdSense. Kemarin saya juga dapat notif langsung, itu dikirimnya kan tanggal 21 September gaji kita dari Google AdSense. Jadi tanggal 22 pagi itu uangnya sudah masuk ke rekening saya. Kalau itu menurut email, kalau 5 hari gaji kita tidak masuk ke rekening, kita harus laporan ke bank dalam 5 hari ya. Jadi kalau ibaratnya kalau 5 hari tidak masuk ke rekening kita harus laporan ke bank. Kemungkinan terjadi masalah atau bagaimana. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Cukup sekian cerita saya, story perjalanan channel saya dari awal sampai sekarang saya bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Buat kalian yang channelnya belum dimonetisasi, saya berdoa semoga kalian cepat dimonetisasi. Buat kalian yang belum gajian, semoga secepatnya bisa gajian ya. Oke, cukup sekian cerita dari saya atau cerita perjalanan atau story perjalanan YouTube saya dari awal sampai sekarang saya bisa gajian. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, kalian bisa subscribe channel saya, kalian bisa like, share, and comment. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.